Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yakni Profesor Dr. Hajah Hasna Faizah HRM Home yang telah membimbing kami dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zahia Ufairo dengan NIM 2401050 dengan nomor urut 48. Dan saya ingin juga memperkenalkan rekan-rekan saya yaitu nama saya Zahra Natasha dengan nomor urut 49. Perkenalkan, nama saya Syarifah Afifah dengan nomor urut 45. Perkenalkan, nama saya Tazkiyah Halisa dengan nomor urut 46. Perkenalkan, nama saya Fania Santoso dengan nomor urut 47. Bab 6, teks artikel ilmiah. Pada teks artikel ilmiah, kita bisa menganalisis model artikel ilmiah yang dimana artikel itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu kerangka isi artikel hasil penelitian, dan yang kedua, kerangka isi artikel hasil pemikiran atau artikel kajian pustaka. Pada kelompok 12 ini, kami akan membahas tuntas mengenai pembagian teks artikel ilmiah pada kerangka isi artikel hasil pemikiran atau artikel kajian pustaka. Teks artikel ilmiah hasil pemikiran atau sering dikenal dengan artikel ilmiah non-penelitian merupakan artikel yang dibuat dari pemikiran penulis mengenai suatu persoalan dan memiliki tujuan untuk memicu tangkapan pembaca untuk mengkaji isi artikel dengan bahasa provokatif dalam penulisannya. Teks artikel ilmiah hasil pemikiran biasanya menelaah suatu konsep, teori, atau prinsip, mengembangkan suatu model, mendeskripsikan fakta atau fenomena tertentu, dan menilai suatu produk. Kerangka isi artikel hasil pemikiran atau artikel kajian pustaka dibagi menjadi 7 struktur. Struktur yang pertama ada judul. Bahwasannya artikel jenis ini memiliki ciri provokatif. Oleh karena itu, penulisan judul juga harus mencerminkan ciri tersebut. Fungsinya untuk menarik minat pembaca. Yang kedua ada nama penulis dan lembaga. Seperti halnya artikel hasil penelitian, penulisan nama juga tidak menampilkan gelar, yang bertujuan untuk menghapus bias kewibawaan, senioritas atau inferioritas pengarang. Struktur yang ketiga yaitu abstrak dan kata kunci. Bagian ini juga diharuskan menyajikan keseluruhan artikel secara ringkas dalam satu paragraf yang padat informasi. Abstrak merupakan bagian strategis untuk menarik minat pembaca karena akan menampilkan keseluruhan informasi di dalam artikel. Oleh karena itu, bahasa-bahasa provokatif harus ditapakkan dalam bagian ini. Contoh abstrak artikel pemikiran. Di era reformasi sekarang ini, banyak terjadi masalah-masalah sosial. Masalah-masalah tersebut juga berimbas kepada kehidupan di sekolah, bahkan di sekolah dasar. Masalah-masalah sosial tersebut mengarah kepada kedisiplinan siswa. Solusi atas kedisiplinan siswa tersebut adalah melalui pendidikan karakter. Untuk dapat melaksanakan pendidikan karakter, diperlukan pemahaman yang baik terhadap pendidikan karakter, yaitu pemahaman tentang pengertian pendidikan karakter, nilai-nilai pendidikan karakter, ruang lingkup pendidikan karakter, dan pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dasar. Kata kunci dari abstrak artikel tersebut adalah pendidikan karakter, kedisiplinan, dan siswa. Struktur yang keempat yaitu pendahuluan. Bagian ini menyajikan pengantar pemahaman tentang latar belakang masalah yang diangkat menjadi artikel. Bagian ini dapat dimuatkan informasi-informasi kontroversial guna menarik minat pembaca tentang masalah yang dibahas. Bagian inti atau pembahasan. Di dalam jenis artikel ini, bagian pembahasan berisi analisis tentang perkara yang dikaji. Penyajian dapat dituangkan dengan menyampaikan pendapat, pembandingan, dan gabungan keduanya. Sikap kritis mesti ditunjukkan oleh penulis dalam menuangkan analisisnya. Analisis yang dibuat harus berurutan, agar pembaca juga mudah memahaminya. Penguraian analisis secara jelas menjawab persoalan yang diangkat, kemudian mengaitkan hasil analisis dengan teori yang digunakan. Pembahasan-pembahasan yang terlalu bertele-tele sebaiknya dihindarkan. Struktur selanjutnya yaitu penutup. Penutup ini berisi penegasan ulang dari hasil pembahasan yang sudah disampaikan pada bagian sebelumnya. Bagian ini juga menyimpulkan mengenai uraian-uraian yang sudah dipaparkan pada bagian pembahasan. Dan penutup ini juga menyampaikan saran dari penulis.
Struktur yang terakhir yaitu daftar rujukan atau daftar pustaka. Bagian ini berisi menyantumkan sumber yang dirujuk atau teori-teori ahli yang digunakan. Untuk format penulisannya juga seperti format penulisan daftar pustaka yang baik dan benar.